Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai seleksi. Nah, di seleksi itu akan saya bagi menjadi 3 part, yaitu part pertama mengenai if statement, yang kedua adalah mengenai if bersarang, dan yang ketiga adalah mengenai case statement. Nah, di seleksi itu nanti sebenarnya ada 2, cuman if dan case saja. Akan tetapi nanti pasti banyak digunakan if yang bersarang. Saya lanjut ke yang part pertama. Sebelum membahas mengenai if statement, saya akan membahas mengenai seleksi. Nah, di komputer itu dia ada yang menunjukkan suatu keputusan di mana si komputer itu dapat memilih di antara tindakan alternatif berdasarkan pembacaan data atau hasil antaranya. Nah, di seleksi itu merupakan ya suatu aksi akan dilakukan hanya jika memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Jadi di sini simbolnya kita tahu ada kondisi ya, di mana nanti aksinya itu ada di true ya. Jika kondisinya true maka melakukan suatu aksi apa, dan jika kondisinya false baru dia melakukan aksi apa. Untuk menganalisa kasus yang ada, dia menentukan kondisi booleannya true atau false yang di sini dan menentukan aksi yang dilakukan jika kondisi tersebut terpenuhi. Tidak hanya true ya, bisa saja false-nya itu juga tidak terpenuhi sehingga aksi yang dilakukan pun apa. Jadi bisa 2. Nah, terdapat 2 jenis dalam seleksi pada Free Pascal, yaitu if dan case. Nanti akan kita bahas ya satu per satu. Nah, untuk yang if statement, di mana bentuk umum dari if, ya, itu adalah yang seperti ini, di mana if, kemudian dia ada kondisi. Nah, kalau kondisinya true, berarti nanti lanjut, ya, aksi yang dilakukan adalah setelah then, ya. Sedangkan kalau kondisinya itu false, ya, maka nanti aksi yang dilakukan itu adalah setelah else. Kondisi memiliki tipe boolean. Jadi di sini nanti hasilnya adalah true atau false ya. Dan sintaknya adalah if, kemudian ini adalah kondisinya atau ekspresi, kemudian then, kemudian aksinya ya. Setelah then itu aksi jika kondisinya true, kemudian else aksi. Nah, di else aksi itu aksi di sini itu adalah ketika kondisinya dalam hasilnya adalah false ya. Setelah itu diberi titik koma dan n titik ya. Untuk di then itu jangan diberi titik koma karena kalau diberi titik koma berarti menandakan bahwa if sampai then saja selesai sehingga else ini akan dipertanyakan. Karena tidak ada else yang di depan ya, selalu if dulu yang di depan dari sebuah function. Nah, contohnya adalah buatlah sintak untuk menentukan apakah sebuah angka termasuk angka ganjil atau genap. Sebelum membuat sintaknya, seperti biasanya, kita definisikan dulu masalahnya. Nah, masalahnya adalah menentukan angka A, jadi suatu angka, misalkan kita angka tersebut adalah A, dia nanti A-nya adalah genap atau ganjil. Kemudian model perhitungan atau matematisnya berarti kita tahu kita menggunakan fungsi mod yaitu sisa bagi. Dimana kalau kelipatan 2 berarti dia kan nanti adalah angka genap ya. Nah, kalau sisanya 1 ya, di sini kan hasil sisa. Jadi A hasil sisanya dibagi 2 itu adalah B. Dimana kalau B-nya sama dengan 1 berarti A-nya ganjil. Kalau A-nya sama dengan 0 atau selainnya ya. Selain pastikan nanti di sini kalau hanya pembaginya 2, semua angka itu hasilnya adalah 0 dan 1. Kalau tidak percaya, saya akan memberi contohnya ya. Nah, di sini misalkan A ya. Kalau misalkan kita A-nya itu adalah 3. Berarti nanti B-nya di sini 3 bagi 2 adalah 2, sisanya adalah 1. Berarti ini 1. Berarti di sini kita tahu bahwa dia adalah ganjil. Ya, ganjil. Nah, kalau ini 4, ya, berarti 4 bagi 2 itu 2, berarti sisanya adalah 0. Berarti dia adalah genap. Kemudian 5,
5 bagi 2 itu adalah 2, yaitu sisanya 1. Berarti ganjil, ya. Kemudian kalau misalkan ini 6 bagi 2 itu 3 ya, sisanya adalah 0. Nah, di sini kita tahu dan seterusnya ya. Berarti nanti sisa dari B ini adalah 0 dan 1. Oleh karena itu, bisa saja kalau misalkan kalian menentukan B sama dengan 1, berarti nanti makanya A adalah ganjil. Tapi bisa juga kalian tulis jika B-nya itu adalah sama dengan 0, ya, maka A itu adalah genap. Ini boleh. Jadi tergantung dengan kalian mendefinisikannya apa. Ya. Kemudian flowchart-nya start, kemudian kita masukkan nilai A. Jadi A itu nanti ditentukan ketika kita merunningnya, baru kita masukkan nilai dari A. Baru menghitung A mod 2-nya berapa. Kemudian kita menggunakan if ya, karena dia adalah kondisi di sini ya. Apakah B-nya sama dengan 1? Kalau misalkan iya, berarti nanti cetaklah A adalah ganjil. Kalau misalkan B-nya bukan ya, B-nya bukan sama dengan 1, berarti kita masuk ke sini. Cetak A-nya adalah genap. Kemudian stop. Kita lanjut ke membuat source code-nya. Kita buka dulu Free Pascal-nya seperti ini. Kemudian kita buat program baru ya. Kemudian kita simpan dengan menekan F2. Saya mau menuliskannya adalah angka gitu saja. Genap ganjil seperti ini ya. Kemudian saya oke. Kemudian kita buat kepala programnya yaitu program. Kemudian kita buat angka gini saja. Ini nama dari programnya. Kemudian di bagian deklarasi ada uses GRT. Kemudian ada juga var. Nanti kita tulis seperti ini aja terlebih dahulu. Kemudian bagian pernyataannya ada begin dan end titik supaya kita tidak lupa ya. Setelah itu baru kita isi dalamnya. Kemudian masukkan A ya. Untuk masukkan A berarti di sini kita butuh write dulu. Karena nanti masukkan A kemudian yang disimpan itu ada di sebelahnya, berarti kita tidak menggunakan ln, write saja ya. Petik kemudian masukkan sebuah angka seperti ini dan kita mau memasukkannya ya, memasukkan berarti read A. Nah, nanti ini supaya dia bisa ke bawahnya kalau mau ngapa-ngapain yang lainnya berarti digunakan learn. Read learn nilai dari A. Nah, A ini kita definisikan ke var ya. Di var A itu adalah dia memiliki tipe apa ya. Nah, kita tahu bahwa kalau di mod ya menggunakan function mod itu nilai dari A dan nilai dari 2 itu harus suatu integer, tidak boleh real. Oleh karena itu di sini A-nya harus integer. Seperti ini ya. Oke, ini saya hapus saja biar satu. Kemudian A-nya sudah kita definisikan. Setelah kita definisikan A-nya apa, sudah untuk proses yang masukkan nilai A, sekarang untuk yang B sama dengan mod A mod 2. Berarti di sini kita tahu B itu titik 2 sama dengan ya. Untuk menghitung atau melakukan sesuatu masih ingat harus titik 2 sama dengan A mod 2. Seperti ini. Dan kita definisikan B-nya itu juga hasilnya adalah integer. Tidak mungkin real. Karena tadi dari contohnya ya, itu hasilnya adalah 0 sama 1. Kemudian setelah itu kita menggunakan if ya. If kan ini B sama dengan apakah sama dengan 1 berarti B sama dengan 1. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau misalkan menghitung itu harus ada titik 2-nya. Kalau sama dengan berarti itu merupakan dia masuk ke logika. Oleh karena itu di if ini dia B sama dengan 1. Kemudian setelah if ada then. Then ngapain? Then itu adalah setelah ya.
Dia ya, berarti cetak A adalah ganjil. Berarti di sini tulis aja write, nanti supaya enak dikasih len aja. Write len, kurung buka, petik gini. Kemudian angka A-nya, karena angka A-nya nanti kita keluarkan ya. Berarti ini tulislah A seperti ini, baru sebelahnya dikasih spasi merupakan angka ganjil. Seperti ini, petik lagi supaya dia menutup dari teksnya yang di awal ya, yang di sini tadi dia nutup di sini. Kemudian kurung tutup. Jangan lupa di sini tidak boleh ada titik koma. Ini langsung enter, kemudian saya taruh di sebelah sininya. Else ya, setelah else baru menggunakan ini kan, berarti dia cetak A adalah genap. Berarti write len A, koma ya. Ini boleh ada spasi, boleh tidak, terserah. Tapi saya suka tidak, tapi itu tidak akan saya salahkan ya. Merupakan angka genap. Seperti ini, kurung tutup. Nah, setelah else, kemudian aksinya sudah, kemudian kasih titik koma, kemudian diberilah n titik. Berarti ini menandakan bahwa dia sudah selesai. Kemudian kalau sudah adalah stop. Oke, kalau stop berarti kita simpan, tekan F2, kemudian kita coba compile. Di sini sudah selesai, ini sudah stop, dari sini juga sudah selesai, ini stop. Kemudian kita compile. Kita cek apakah ada error atau tidak. Di sini compiling. Ya, successful, press any key. Oke. Ya. Nah, di sini masih ingat ada dua yang harus ditambahkan. Yang pertama adalah read key. Kemudian yang paling awal sendiri yaitu clear screen. Seperti ini. Kita save lagi, kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita cek, press any key, sukses ya. Setelah compile, kita run. Hasilnya seperti ini. Masukkan sebuah angka, misalkan saya masukkan 3. Berarti setelah 3 itu dimasukkan, baru ditekan enter. Oh, langsung close ya dia ya. Berarti kita lihat di output aja, enggak apa-apa. 3 merupakan angka ganjil. Seperti ini. Ini pun juga bisa kita gunakan ya. Kalau seperti itu sudah kita close. Nah, di sini sebelum kalian melakukan yang lainnya, saya mau menambahkan. Nah, karena tadi langsung ditutup, maka karena di sini sudah ada titik koma, mungkin di sini N-nya bisa dihilangkan. Seperti ini. Sehingga kita compile lagi untuk mengecek ternyata sudah sukses. Press any key, kita pakai spasi saja. Kemudian kita running ya. Kita running, masukkan angka 3. Kemudian kita enter, berarti 3 merupakan angka ganjil dan di sini tidak langsung keluar. Sehingga ini sudah betul ya. Kita kembali ke sintaknya seperti ini. Sebelumnya saya akan mempelajari ada beberapa error yang biasanya di if ini yang kalian lakukan. Yang pertama tadi kalau misalkan di sini ada titik komanya ya. Di bagian then itu ada titik komanya. Mari kita cek di compile. Pilot ya. Fail. Kemudian kita lihat. Ada di 10 ke bawah dan 10 ke kanan. Ada sintak error titik koma expected but else found. Jadi di sini nggak boleh ada. Ya, 10 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, nah, karena 10, 10 berarti dia deteksinya di sini. Di sini belum ada sintak, oleh karena itu muncullah sebelumnya yaitu di sini. Oleh karena itu di sini tidak boleh ada titik koma. Nah, untuk yang tadi program yang pertama, kenapa di sini kalau misalkan ada END di sini titik, END titik di sini, nanti dia menandakan bahwa bikinnya ini ya, itu akan berhenti sampai dengan sini saja. Jadi untuk bagian pernyataan itu hanya isinya ini aja, ininya tidak ada. Karena dia
sudah selesai. Karena if ini hanya dia cuma satu baris ya, satu pernyataan saja, berarti sampai sini saja sudah dikasih titik koma tidak masalah. Tapi nanti kalau misalkan ada beberapa pernyataan yang ada di then, kita coba ya. Ada beberapa pernyataan di then. Ini kita hapus, sorry. Yang ini kan sudah betul ya. Kita coba sekarang untuk menuliskan ini. Nah, ada supaya sama. Nah, setelah then itu nulis A dulu. Seperti ini. Kemudian saya maunya baru bawahnya saya tulis Bradland. Ini nanti hasilnya akan sama saja. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini bagaimana? Kita coba di compile. Failed. Karena failed, kita lihat fatal syntax error titik koma expected but identifier Bradland found. Berarti sebelum di Bradland-nya. Bradland di line 11 di sininya. Berarti di sini harus ada titik koma. Ini ada titik koma kah? Seperti ini. Kita compile lagi, kita cek masih error ya. Titik komanya ketemu tapi ada else ya. Berarti di sini kalau misalkan ada lebih dari satu pernyataan atau satu aksi, kita bisa juga menuliskannya dengan begin. Karena sudah ada begin, berarti nanti ini satu pernyataan atau satu aksi, kita beri titik koma, ini pun kita beri titik koma, kemudian ini kita beri end. Seperti ini, kita coba compile. Nah, press any key. Ingat, di sini n-nya tidak boleh titik karena di then itu tidak ada titik ataupun tidak ada titik koma. Kalau misalkan titik koma di sini berarti ini pun masih error. Compile failed ya. Failed berarti seperti ini. Nah, masih ada titik koma sebelum else. Berarti di sininya. Oleh karena itu di sini tidak boleh ada titik koma. Untuk itu kita coba compile lagi. Oke, sukses. Karena sukses kita running. Masukkan angka, saya mau ganti angka yang genap ya, 6. Berarti 6 angka genap, betul ya. Nah, ini hasilnya akan sama kan? Dia, diganjil supaya yang keluar ganjil ya. Kita running, 7. Kita enter, nah 7 merupakan angka ganjil. Sudah betul, hasilnya sama saja. Karena kalau write itu ada sebelahnya, jadi setelah A ini ditulis, sebelahnya baru merupakan angka ganjil. Tapi kalau misalkan ini learn, seperti ini, kita running, kita masukkan 7, karena dia ganjilnya tadi, oleh karena itu jadi di bawahnya, karena sudah ada learn-nya. Nah, yang betul tidak menggunakan learn. Kemudian, setelah else, saya maunya ada lebih dari 1, Bu. Kita coba lagi ya. Kita samakan, yaitu write, kemudian kita coba pakai titik koma saja. Kemudian kita beri Bradland, Nah, ini kita coba, kita enter di sini saja. Kemudian biar saya nulisnya tidak terlalu banyak, ini kasih tutup, nah titik koma. Kita coba compile. Press any key, tapi nanti kita coba angka genap ya, karena else ini adalah angka genap. Kita running, saya mau running 8. 8 merupakan angka genap, sudah betul. Jadi kalau misalkan di else, boleh ya, hati-hati di sini. Jadi di sini, bisa saja ya, bisa saja kalau misalkan ya, kita mau ngecek ya, ini benar atau enggak ya. Karena kalau misalkan genap ya, 8 itu kan pasti genap. Kemudian dia pasti write A. Setelah write A, berarti nanti dia merupakan angka genap. Jadi istilahnya saya coba lagi untuk 7, biar kalian paham. Nah, seperti ini. Karena apa? Secara sintak kalian nggak tahu bahwa nanti hasilnya akan seperti ini. Tapi secara output pasti seperti ini. Nah, saya akan jelaskan sintaknya seperti apa. Jadi, if itu jalannya dari if ini sampai dengan ini. Bradland itu sudah masuk ke di dalamnya begin. Jadi dia kalau mau diluruskan itu seperti ini.
Nah, dia sejajar dengan B atau sejajar dengan read K. Seperti itu. Oleh karena itu, setelah A-nya ditulis atau mungkin ininya ditulis, muncullah tulisan lagi yaitu ini. Supaya nanti nulisnya sudah benar, betul ya, benar, kita menggunakan begin N. Seperti ini kembali. Ini harus ada karena aksi 1 atau pernyataan 1, pernyataan 2. Setelah itu ada END titik koma. Kita coba compile sukses ya, press and key. Jadi titik koma di sini itu menandakan berhentinya if. Kita running, kita coba angka 9, ganjil sudah betul, kita coba lagi angka 10. Sorry. Nah, genap sudah betul ya. Jadi ini adalah yang sudah betul. Kita lanjut. Terdapat 6 operator hubungan yang membandingkan dua angka. Kalau ini sudah tahu ya, ada sama dengan. Sama dengan itu berarti antara angka yang di depan dan yang di belakang sama dengan itu harus sama. Apakah sama ya? Bukan harus sama, apakah sama. Kemudian ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian ini adalah tidak sama dengan atau kurang dari, lebih dari ya. Untuk ekspresi boolean dapat disambungkan dengan 3 operator logika. Jadi nanti ini kan membandingkan dua angka. Nanti ini juga bisa digunakan untuk sandingannya atau kondisinya itu ada berapa ya? Ada not, ada and, ada or. Gitu. Ada 3 itu. Nah, untuk skala prioritasnya yang urutan paling diutamakan adalah not, kemudian and, kemudian or, baru 6 operator hubungan. Nah, kita masuk ke satu persatu. Yang pertama adalah not. Operator not itu digunakan untuk membuat komplement atau hal kebalikannya dari suatu kondisi boolean. Sintaknya, if not, kemudian ini adalah kondisinya, dan aksi yang kita lakukan itu apa. Kemudian, aksi itu dilakukan jika ekspresi boolean menghasilkan nilai false. Nah, tabel kebenarannya ada true sama false seperti ini. Kalau R-nya itu adalah ekspresinya, kemudian kalau not R-nya berarti kalau R-nya true berarti kebalikannya adalah false. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ini ekspresinya itu adalah false, berarti not false itu adalah true. Contohnya, ubahlah sintak bilangan ganjil atau genap menggunakan not. Kita buka dulu. Nah, ini adalah Pascal-nya ya. Di Pascal ini untuk kita coba kita ubah ya. Ini adalah yang sudah betul bilangan ganjil atau genap, tapi dia menggunakan yang biasa. Sekarang kalau misalkan menggunakan not, apakah menggunakan not itu tinggal menambahkan seperti ini ya? Kalau tinggal menambahkan seperti ini, ketika kita compile ya, dia sudah betul. Kemudian kita press any key, tapi apakah logikanya itu sudah betul? Kita cek lagi di run. Nah, kalau run ini 10 ya. Kita masukkan 10, hasilnya adalah angka genap. Kita coba lagi untuk angka 11. Hasilnya juga genap. Berarti dari sini kita tahu bahwa ada kesalahan dalam logikanya. Sehingga yang betul, kalau misalkan kita tahu ganjil tadi kan B-nya harus sama dengan 1. Sedangkan genap kan B-nya harus sama dengan 0 ya. Berarti supaya kalau kayak gini ya, kita kasih kurung dulu. Kemudian angka ganjil itu B-nya kan harusnya sama dengan 1. Tapi ini kita buat karena kebalikannya ya, karena cuma ada 1 dan 0, kita bikin B-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kalau misalkan apakah B-nya sama dengan 0? Iya. Kemudian kena not, jadinya tidak. Maka kalau itu nanti isinya adalah yang atas. Berarti B-nya sama dengan 1. Sehingga klik atau nulislah A merupakan angka ganjil. Kita coba dikompil terlebih dahulu. Sukses. Kemudian kita running. Kita masukkan angka 10 kembali, kemudian dia genap. Kita coba untuk yang ganjil 13, berarti dia sudah ganjil. Nah, dari sini berarti sudah betul. Jadi, kalau mau merubah, boleh saja dengan ininya B-nya diganti 0,
Atau boleh saja ini 1, kemudian ininya dibalik. Ini dibalik ganjil, kemudian ini dibalik menjadi genap. Nah, kemudian kita coba compile terlebih dahulu. Sukses, kita running. Nah, 10 genap sudah betul. Kita coba yang ganjil. 15 ganjil sudah betul. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, untuk not ini sebenarnya dia bukan hanya untuk yang seperti ini ya, karena kalau yang kayak gini pakai if yang tanpa not aja sudah bisa. Ngapain kita harus pakai not? Jadi not ini digunakan ya khusus untuk yang hanya satu angka saja. Misalkan yang jika A-nya sama dengan 1. Nah, di antara semuanya kalau 1 itu nanti ada cara tersendiri, misalkan seperti itu. Jadi memang ada, misalkan gini ya, ada angka 1 sampai 10 di mana kalau muncul angka 7 ya, itu dilakukan atau tidak dilakukan hal lainnya. Jadi ada not-nya, ada pengecualian untuk satu angka. Jadi bisa menggunakan not. Seperti itu. Kita lanjut. Masuk ke AND. Operator AND digunakan untuk menghubungkan suatu kondisi boolean yang terdiri dari beberapa ekspresi rasional ya, yang akan bernilai true jika semua ekspresi menghasilkan nilainya true. Jadi masih ingat di tabel kebenaran itu jika ada ekspresi 1 dan ekspresi 2 karena dia sintaknya seperti ini. If ekspresi 1 kemudian AND kemudian ekspresi 2. Jadi ekspresi ini kondisi 1 atau kondisi 1 dan kondisi 2. Baru kalau dua-duanya terpenuhi, true dan true, maka melakukanlah yang then. Ya, melakukan aksi setelah then. Apabila ekspresi pertama itu true, ekspresi keduanya false, berarti yang dilakukan aksinya adalah setelah else. Untuk ini pula juga seperti itu, false, ekspresi satunya false, ekspresi duanya true, berarti yang dilakukan adalah setelah else. Kemudian kalau misalkan ekspresi 1 dan 2-nya sama-sama false, berarti yang dilakukan juga setelah else. Nah, ini udah kelihatan aksi setelah then ya, dilakukan jika ekspresi 1 dan 2 bernilai true. Contohnya tentukan apakah sebuah angka merupakan kelipatan 2 dan 3. Nah, kita tahu kelipatan 2 dan 3 ya, itu berarti karena dua-duanya harus terpenuhi, berarti kita tahu bahwa dia adalah kelipatan 6. Oleh karena itu, nanti ada bedanya antara ininya dan sama atau ya. Kita coba dulu yang dan, di mana algoritmanya ya yang dipakai. Masih ingat? Kita definisikan dulu masalahnya, yaitu menentukan angka A, apakah kelipatan 2 dan 3, kemudian di perhitungannya atau matematikanya B sama dengan A mod 2 dan A mod 3 itu akan sama dengan C-nya. Kalau dia akan sama dengan 0 ya, yang mod 2-nya B-nya sama dengan 0, maka A adalah kelipatan 2. Kalau yang A di mod 3 itu hasilnya atau sisa bagiannya adalah 0, maka A adalah kelipatan 3 ya. Berarti untuk flowchart-nya bisa saja kita langsung secara paralel ya. Kita masukkan A-nya, kemudian nanti hitung B sama dengan A mod 2 dan C A mod 3. Kemudian kita masukkan kondisinya ya, if, kemudian B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Kalau dua-duanya true baru masuk iya, yaitu cetak A adalah kelipatan 2 dan 3. Kalau tidak, ya salah satunya ada yang tidak atau dua-duanya tidak, berarti nanti cetak A bukan kelipatan 2 dan 3. Kita masuk ke source code-nya ya. Kita buat halaman baru, kemudian kita save. F2, ini kelipatan di sini ya. Saya oke, kemudian kita bikin kepala programnya, yaitu program, kemudian namanya saya samakan aja ya. Dan kemudian bagian deklarasi yaitu users.gad dan var ya. Var-nya saya beri titik 2 seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian pernyataan. Kita ketik begin dan end. Jangan lupa ada
titiknya. Kemudian setelah itu kita sudah siap semua, start sudah, masukkan nilai A. Berarti sini kasihlah write ya, karena nggak pakai learn, write, masukkan sebuah angka. Sebuah angka, berarti ini hanya satu angka ya, karena sebuah. Kemudian dimasukkan nilai A-nya, masukkannya menggunakan read, karena nanti supaya ada enternya kita pakai learn. Kemudian yang dimasukkan adalah variabel A. Kita beri titik koma, kemudian kita deklarasikan. Masih ingat A ini nanti kan dia menggunakan function mount, berarti A harus integer. Oke, kemudian setelah itu sudah menghitung ya, yang ini, yang masukkannya sudah. Langkah berikutnya adalah B sama dengan, nggak boleh sama dengan seperti ini ya, harus titik 2 sama dengan A mod 2, kemudian titik koma, kemudian C sama dengan, titik 2 sama dengan A mod 3. Kemudian masuk ke if ya. If di sini ada B dan C. B sama dengan 0 and supaya dia bisa mendefinisikan berarti dia kasih kurung aja ya, biar lebih aman. B sama dengan 0 and C sama dengan 0. Kurung tutup, then ya. Setelah itu karena dia kalau betul berarti cetak A kelipatan 2 dan 3. Right, learn, karena saya maunya di bawah. Nanti kalau sudah selesai semuanya, A-nya dulu berapa, kemudian barulah kasih spasi, kemudian kelipatan adalah kelipatan 2 dan 3. Seperti ini, belum kurung tutup ya, dilihat di sini. Kurung tutupnya masih berwarna hijau, sehingga dia masih berupa teks atau tulisan. Berarti kurang petiknya. Yang betul adalah berwarna putih. Dan setelah then, pokoknya aksi setelah then tidak ada titik koma. Berarti langsung aja ke else. Saya taruh di lurusnya then aja. Else. Kemudian kita write juga A. Dia adalah jangan adalah ya, langsung bukan aja. Bukan kelipatan 2 dan 3. Seperti ini. Setelah else baru ada titik koma. Kemudian kalau ini sudah, stop. Berarti kalau sudah stop kita tambahin red key. Oke, sama tambahin juga di depan sini adalah clear screen. Titik koma. Kalau sudah, save F2, kita compile. Compile failed. Kita lihat, cek ya. Oke. Saya tarik dulu. Nah, identifier not found B, C. Nah, di sini berarti kalau identifier not found berarti belum didefinisikan pada var-nya. Hasil dari B dan C itu adalah sama-sama integer. Berarti boleh ditaruh sebelahnya seperti ini. Kemudian kita compile, fetch lagi, kita cek incompatible types. Code boolean expected long integer, yaitu 10, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Kemudian 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan, kita cek dulu. Nah, dari yang tadi kita sudah tahu bahwa hasilnya seperti ini, kemudian ada error. Nah, errornya itu kita buat bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu, karena N ini adalah dia tingkatannya atau prioritasnya lebih tinggi daripada
yang punyanya yang kondisi atau sama dengan kurang dari, lebih dari seperti itu, maka ini harus diberi kurung ya. Dan ini pun juga harus diberi kurung, baru di tengahnya ada N ya. Kemudian base-nya tetap integer. Kita coba compile. Oke, sukses ya, press any key. Nah, di sini karena 2 dan 3, kita coba running ya. Masukkan sebuah angka 7 seperti ini. Nah, dari sini kelihatan jelek ya. Nanti saya ubah lagi menggunakan sama dengan, kemudian ini saya enter, 7 bukan kelipatan 2 dan 3. Oke. Kemudian saya perbaiki dulu seperti ini. Kita run lagi untuk 12 ya. Nah, 12 kita enter, berarti 12 adalah kelipatan 2 dan 3. Berarti ini sudah benar sintaknya. Lanjut ke materi OR. Di sini operator OR digunakan untuk menghubungkan suatu kondisi boolean yang terdiri dari beberapa ekspresi rasional yang akan bernilai true jika salah satu atau lebih ekspresi menghasilkan nilai true ya. Sintaknya di sini if ekspresi 1 or ekspresi 2 atau kondisi 1 ini kondisi 2 dan aksi yang dikerjakan apa. Kalau ada true-nya berarti dia melakukan yang then. Jadi di sini ini true berarti melakukan aksi yang setelah then ya. Kemudian kalau di sini true, sini false atau kebalikannya sama aja. Yang dia lakukan juga adalah yang diaksi. Sedangkan kalau misalkan false dan false itu berarti nanti aksinya adalah setelah else. Nah, di sini kita tahu untuk contohnya tentukan apakah sebuah angka merupakan kelipatan 2 atau 3. Jadi kalau yang ini yang sebelumnya tadi ya, kita tahu bahwa kalau misalkan N ya 6 itu adalah kelipatan 2 dan 3. Nah, 6 itu juga kelipatan 2 atau 3. Sedangkan kalau misalkan kita pakai angka yang lainnya, yaitu angka 8. 8 ini bukan ya, bukan kelipatan 2 dan 3. Sedangkan 8 itu adalah kelipatan 2. Berarti nanti dia muncul adalah kelipatan 2 atau 3 seperti itu ya. Boleh saja setelahnya kita buat seperti ini lagi ya. Definisinya masalah dan seterusnya. Karena ini kita langsung menggunakan atau berarti nanti hanya bisa langsung seperti ini. Nanti cetaknya juga sama yaitu kelipatan 2 atau 3. Bukan kelipatan 2 atau 3. Tapi kalau misalkan kalian mau dia adalah kelipatan 2, dia adalah kelipatan 3 gitu. Kalau nanti dua-duanya itu sama baru kalian menuliskan kelipatan 2 atau 3 berarti menggambarkannya itu tidak seperti ini. Nanti setelah yang ini ya, setelah yang ini kita menuju sini aja ya. Dia akan melewati yaitu satu kondisi seperti ini lagi. B sama dengan 0 ya, apakah B sama dengan 0? Kayak gini, kalau iya berarti cetak kalau iya boleh saja dia masuk lagi gini aja biar lebih enak. Tapi nanti kalau misalkan ini kalau misalkan yang bawahnya seperti ini lagi berarti nanti dia tidak paralel ya. Kalau mau paralel berarti di sini bisa saja kalian nulisnya bisa saja ditulis ini adalah yang kelipatan 2 ya. Kalau yang di sini kemudian ini pun juga jalan lagi di sini itu untuk yang C. Nah, C sama dengan 0. Ini berarti dia adalah kelipatan 3. Berarti nanti kalau misalkan dia bisa masuk saja sini, dia bisa saja masuk sini. Nanti kita coba search code-nya aja, karena berbeda-beda. Menggambarkannya pun juga berbeda-beda. Kalau tidak, ini boleh bisa dilakukan sini, ataupun ini juga boleh sini. Jadi bisa dibalik-balik ya.
Nanti gambarnya seperti apa, silakan kalian coba. Kita buat juga sebagai latihan atau ada yang mau jawab pertanyaan dari ini juga boleh. Kita masuk aja langsung ke source code-nya ini, berarti dari program yang N tadi, kita tinggal merubahnya di sini adalah OR. Seperti ini ya. Berarti nanti kalau misalkan ininya pun juga diganti ya. Atau bawahnya pun juga diganti atau. Nah, kalau sudah kita compile. Oke, press any key. Nah, kalau running seperti ini, kemudian kalau kita masukkan angka 6, berarti dia adalah kelipatan 2 atau 3. Kita masukkan yang lainnya. Coba kelipatan 2 saja, yaitu 8. Berarti tetap ya. Kita masukkan lagi kelipatan 3, yaitu 9. Masih sama. Kita coba yang bukan kelipatan 2 dan 3, yaitu 7. Bukan, sudah betul. Nah, sekarang saya pengennya sih, Bu, saya pengennya kalau misalkan dia kelipatan 2, berarti dia nuliskannya nanti adalah kelipatan 2 saja. Kalau misalkan dia kelipatan 3, berarti nanti kelipatan 3 saja. Kemudian kalau dia dua-duanya, nah ini yang susah. Ya, kalau dua-duanya itu susah. Karena apa? Nanti jadinya ngapain? Ya, itu jadinya susah ya. Saya coba seperti ini aja. Nanti di sini berarti kalau dia kelipatan 2, berarti dia bilang bahwa dia adalah kelipatan 2. Oke, kemudian if ya. Oh, nah, kalau misalkan sorry. Kita kembalikan yang tadi dulu. Kita kembalikan lagi dulu, yaitu B or gini aja, kemudian C sama dengan 0. Seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan dia 2 dan 3, berarti kan dia adalah kelipatan 2 atau 3. Nah, untuk kelipatan 2 atau 3, itu berarti di sini baru kita buat bikin aja. Oh, sorry. Nggak bisa ya. Kalau kayak gini, berarti kita harus membuat if-nya ada 3. Nah, di sini kalau OR tadi kan ada 3 kemungkinan, true, 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 false, false, true ya. Kalau yang else ini sudah pasti dia adalah yang false, false. Berarti di sini saya kasih bikin ya, bikin. Kemudian supaya saya tidak kehilangan pasangan si bikin ini, saya tulis dulu N. Kemudian di dalamnya baru saya tuliskan ya, saya tuliskan kedua-duanya terlebih dahulu ya. Kalau kedua-duanya berarti if ya, if B sama dengan 0, true kedua-duanya sini. B-nya ini true ya. Kemudian sama N, C sama dengan 0 berarti then ya, maka yang kita lakukan adalah menulis A kelipatan 2 dan 3. Nah, karena kita belum selesai, berarti di sini ada else ya. Else baru salah satunya. Else di sini baru saya kasih begin dan end lagi. Dan karena di sini else-nya itu sudah selesai, berarti nanti saya kasih titik koma. Kemudian di sini saya beri karena salah satu aja ya. Berarti if B sama dengan 0 ya. Nah, kalau ininya salah satunya ada false berarti kan dia masuk yang else. Sekarang kalau kita mau melihat yang false itu yang B atau yang C. Nah, kalau yang B-nya yang sama dengan 0, maka then gini aja ya. Then dia write, kita tulis write len A, spasi adalah kelipatan 2. Ya kan? Karena dia di sininya adalah B sama dengan, karena di sininya B sama dengan 0. Nah, ini kurungnya masih hijau, berarti kurang
petik, setelah petik kita kasih kurung tutup, baru else ya. Else-nya berarti yang true, yang salah satunya yang true tadi adalah yang C. Berarti tinggal tulis aja write len A, spasi adalah kelipatan 3. Petik dulu, kemudian kurung tutup. Nah, karena ini sudah selesai, kita taruh sini. Karena ini satu baris aja sudah cukup, berarti ininya saya hapus. Oke, bikinnya pun juga akan saya hapus. Oke, nah ini adalah contoh yang if bersarang ya. Tapi nanti kita bahas lagi contoh yang lainnya, if bersarang yang lainnya nggak apa-apa. Nah kita coba, kita compile. Oke, perasaan Nike. Sudah betul ya? Kemudian kita running. Kita tadi coba angka 6 terlebih dahulu. Kita tahu 6 itu adalah kelipatan 2 dan 3. Betul? Oke, kemudian kita running lagi. 7. 7 bukan 2 atau 3. Oke, running 7, 8. 8 itu adalah kelipatan 2 saja, ya kan? Kemudian 9 kelipatan 3 saja. Berarti ini logikanya sudah betul. Jadi pertama kita lihat OR-nya dulu. Kalau OR itu masuk semua, baru kita lihat yang true adalah kelipatan 2 dan 3, baru cari yang true-nya ada di mana. Ada yang di B atau ada yang kalau sisanya di sini adalah yang C. Kemudian baru nanti aksinya sesuaikan. Baru kalau misalkan ini sama-sama false berarti bukan kelipatan 2 dan ini ya, karena ini sudah berubah. 2 dan 3. Jadi seperti ini. Oke, selesai. Nah, berarti di sini ya, untuk kotaknya seperti ini, untuk flowchart-nya B dan C. Kemudian kalau iya, periksa dulu apakah B sama dengan 0. Kalau iya, baru cetak kelipatan 2. Kalau tidak, ya, kalau tidak berarti dia cetak yang kelipatan 3. Kalau misal else-nya baru nanti yang ini tidak, baru dilihat OR-nya ya. Oh, OR dulu baru masuk N, baru N, di dalam N itu nanti ada kotak lagi kondisi B-nya sama dengan 0 atau tidak ya. Kemudian kalau yang ini tetap. Jadi di kelanjutan yang dia itu cukup panjang. Sekian dulu untuk part yang pertama. Dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa part yang berikutnya.